Halo lagi. Coba deh bayangkan ini. Anda lagi scroll media sosial, terus lewat gitu aja video 30 detik. Isinya dengan sangat percaya diri mendiagnosis selebriti sebagai narsistik toksik cuma dari klip wawancara. Sering banget itu. Sering kan? Atau mungkin teman Anda curhat bilang, aku kayaknya trauma deh gara-gara bosku kemarin. Padahal yang terjadi ya cuma presentasinya dikritik biasa. Istilah-istilah psikologi ini sekarang ada di mana-mana. Rasanya semua orang tiba-tiba jadi, terapis dadakan. Betul, betul. Nah, karena Anda mengirimkan buku yang sangat relevan dengan fenomena ini, hari ini kita akan bedah isinya. Judulnya Psychobabble, ditulis oleh seorang psikoterapis berlisensi yang kelihatannya mulai gerah dengan semua ini. Kelihatan banget dari tulisannya. Misi kita kali ini bukan sekedar mengidentifikasi masalah psychobabble ya, yaitu penggunaan jargon psikologi yang sering tali serampangan. Tapi lebih dalam lagi, kita mau cari tahu gimana caranya kita ngobrolin kesehatan mental dengan lebih cerdas, tanpa ikut tenggelam di lautan misinformasi ini. Betul sekali, dan ini penting loh. Tujuan kita di sini bukan buat nyuruh orang diam soal mental health. Justru sebaliknya. Justru ingin percakapannya lebih baik ya? Iya, kita mau percakapannya jadi lebih berkualitas. Ibaratnya, buku ini ngasih kita semacam kacamata gitu, untuk membedakan mana diskusi yang benar-benar membantu dan mana yang ya cuma ikut-ikutan tren tanpa substansi. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud penulis dengan psychobabble? Kedengarannya agak menyindir ya istilahnya. Tepat sekali, dan memang disengaja. Menurut buku ini, psychobabble itu adalah saat seseorang menggunakan bahasa atau jargon psikologis bukan untuk memperjelas sesuatu, tapi justru untuk memberi kesan bahwa mereka punya otoritas atau pengetahuan mendalam, padahal seringnya enggak. Semacam jalan pintas untuk terdengar pintar, tapi isinya kosong. Jadi ini bukan cuma soal salah pakai kata, tapi ada niat untuk tampil lebih kredibel dari yang sebenarnya. Bisa jadi begitu, atau bisa juga karena ya sekedar ketidaktahuan. Penulis ini pakai analogi yang kuat banget di sini, Menara Babel. Oh, Menara Babel. Ingat ceritanya kan? Manusia mencoba membangun menara sampai ke surga, tapi gagal karena Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Mereka semua bicara, tapi nggak ada yang saling ngerti. Iya. Nah, menurut buku ini, kita sedang membangun Menara Babel versi kesehatan mental. Kita punya kata-kata kayak trauma, gaslighting, bipolar, OCD, tapi setiap orang memakainya dengan arti yang beda-beda. Hasilnya? Kekacauan. Percakapan yang seharusnya produktif malah jadi ajang salah paham. Analogi yang tajam sekali. Tapi oke, selain percakapan jadi kacau, apa sih bahaya konkretnya? Maksud saya, apa ini cuma gangguan di lini masa aja atau ada dampak nyata yang lebih serius? Buku ini berargumen dampaknya sangat nyata dan bisa berbahaya. Bayangin deh, seseorang merasa cemas, terus lihat postingan viral yang bilang, kalau kamu suka merapikan barang, itu tanda OCD. Oke. Orang itu mungkin jadi panik dan mendiagnosis dirinya sendiri dengan kondisi serius, padahal yang dia alami mungkin cuma stres biasa. Wah, itu bisa bikin cemas beneran. Atau sebaliknya, seseorang yang benar-benar butuh bantuan profesional malah merasa, cukup dengan terapi dari influencer yang nggak berkualifikasi. Dan ini bisa menunda pertolongan yang tepat ya? Tepat. Jadi ini soal salah arah. Orang bisa mengambil keputusan penting soal hidup dan kesehatan mereka cuma berdasarkan informasi sepotong-potong dari internet. Ini nyambung banget dengan salah satu mitos besar yang dibahas buku ini kan, yaitu gagasan bahwa semua orang harus pergi ke terapi. Tepat. Gagasan itu kedengarannya kan positif banget ya, dan suportif. Tapi buku ini menawarkan pandangan yang lebih bernuansa, yang didasarkan pada pengalaman klinis penulis. Gimana tuh? Dia cerita soal 2 pasien pertamanya waktu masih magang, dan perbedaannya sangat mencolok. Pasien pertama sebut aja Abby, datang karena penasaran dengan kecemasannya. Dia cerdas, punya pekerjaan bagus, hubungan sosialnya sehat. Pada dasarnya, hidupnya baik-baik saja. Jadi dia datang ke terapi lebih untuk optimisasi diri, semacam fine-tuning gitu. Persis. Terapi memang membantunya memahami dirinya lebih cepat, tapi penulisnya yakin Abby ini akan baik-baik saja kok tanpanya. Bagi Abby, terapi itu sebuah manfaat, sebuah benefit. Oke, sebuah manfaat. Sekarang, bandingkan dengan pasien kedua, Bill. Dia datang terlambat 1 jam ke sesi pertama, penampilannya kacau, dan dia bawa setumpuk diagnosis dari dokter sebelumnya, termasuk bipolar. Wow. Setelah beberapa sesi, penulis menemukan diagnosis itu keliru.
Bill sebenarnya menderita ADHD parah yang tidak terdiagnosis dan trauma masa kecil yang berat. Bagi Bill, perawatan kesehatan mental bukan sekedar manfaat, tapi sebuah kebutuhan. Necessity. Tanpa itu, hidupnya bisa benar-benar hancur. Wow, itu gambaran yang sangat kontras. Jadi, buku ini pada dasarnya bilang, kita sekarang sering mencampur adukan dua hal yang sama sekali berbeda. Orang yang mencari pengembangan diri dengan orang yang, ya, butuh diselamatkan. Benar. Dan ini jadi masalah serius ketika kita bicara soal sumber daya, kan? Tepat sekali. Ini pertanyaan yang diajukan penulis dan mungkin nggak nyaman didengar. Jika sumber daya kesehatan mental, terapis berkualitas, waktu, uang, itu terbatas, haruskah kita memprioritaskan Bill di atas Abi? Pertanyaan yang sulit. Buku ini tidak melarang Abi untuk terapi loh, tapi mengajak kita berpikir kritis tentang gimana kita mengalokasikan sumber daya yang langka itu. Apakah semangat terapi untuk semua secara tidak sengaja malah membuat mereka yang paling butuh jadi lebih sulit dapat bantuan? Ini dilema yang rumit. Di satu sisi, kita ingin semua orang punya akses. Di sisi lain, ada realitas keterbatasan. Dan ini membawa kita ke masalah selanjutnya yang dibahas buku ini, soal diagnosis itu sendiri. Setelah seseorang seperti Bill akhirnya dapat diagnosis yang tepat, ada lagi jebakan lain. Mitos bahwa diagnosismu adalah identitasmu. Benar, ini juga jebakan yang sangat umum. Buku ini ngasih contoh yang cukup ekstrim. Seorang anggota keluarga pasien bernama Krista. Krista ini punya diagnosis bipolar dan dia menggunakan label itu sebagai tameng untuk semua perilakunya yang merusak. Maksudnya tameng gimana? Dia menyebarkan gosip, membuat keputusan finansial yang impulsif dan merugikan keluarganya, dan setiap kali dikonfrontasi, jawabannya selalu, mau bagaimana lagi? Aku kan bipolar. Aduh. Jadi diagnosisnya dipakai sebagai kartu bebas dari tanggung jawab. Dan yang lebih parah, menurut penulis, adalah lingkungan sekitarnya yang ikut memvalidasi. Mereka bilang, ya maklumlah, dia kan bipolar. Wah. Ini adalah contoh sempurna bagaimana diagnosis bisa disalahgunakan. Seharusnya, diagnosis jadi informasi, sebuah peta untuk memahami cara kerja otakmu dan cara merawatnya. Tapi bagi Krista, itu menjadi identitas statis yang membenarkan perilaku buruk. Tapi bukankah di sisi lain, menemukan sebuah label atau diagnosis itu bisa sangat melegakan bagi sebagian orang? Akhirnya ada nama untuk penderitaan yang mereka alami, dan mereka jadi merasa nggak sendirian. Apakah buku ini juga membahas sisi positifnya? Atau hanya fokus pada risikonya? Pertanyaan bagus. Buku ini sangat mengakui kekuatan validasi dari sebuah diagnosis. Bagi banyak orang, mendapatkan diagnosis yang tepat itu momen yang mengubah hidup, itu adalah titik awal pemulihan. Oke. Bahaya yang disorot penulis adalah ketika proses itu berhenti di situ. Ketika labelnya menjadi titik akhir, bukan titik awal. Saya paham. Ketika label itu berubah dari sebuah penjelasan menjadi sebuah alasan. Buku ini menekankan bahwa manusia itu jauh lebih kompleks dari sekedar label diagnostik. Diagnosis adalah bagian dari ceritamu, tapi bukan keseluruhan ceritamu. Penjelasan bukan alasan. Itu frasa yang sangat kuat. Dan pemakaian label sebagai alasan atau tameng ini rasanya relevan banget dengan kata yang paling viral saat ini ya, trauma. Rasanya sekarang semua pengalaman negatif, dari putus cinta sampai ditegur atasan, bisa disebut trauma. Anda menangkap benang merahnya dengan sempurna. Penulis mendedikasikan satu bab penuh untuk membongkar mitos bahwa semua orang punya trauma. Karena menurutnya, ini adalah contoh paling jelas dari psikobabel yang merusak. Kenapa merusak? Ia berargumen, dengan menyamaratakan semua kesulitan hidup sebagai trauma, kita justru meremehkan dan mengecilkan arti penderitaan para penyintas trauma yang sesungguhnya. Jadi, di mana buku ini menarik garis batasnya? Apa perbedaan antara pengalaman yang sulit dengan trauma klinis? Penulis menjelaskannya dengan sangat jernih. Pertama, ada kesulitan atau hardship. Ini mencakup stres, kesedihan, kekecewaan, kehilangan. Ini adalah bagian yang universal dan tak terhindarkan dari menjadi manusia. Semua orang mengalaminya. Oke, itu kesulitan. Lalu, ada trauma. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya luka. Dalam konteks psikologis modern, trauma itu bukan peristiwanya itu sendiri. Bukan peristiwanya. Bukan. Ini poin yang paling krusial.
Trauma adalah respons sistem saraf kita terhadap sebuah peristiwa yang begitu luar biasa dahsyat, sehingga otak dan tubuh tidak mampu memprosesnya dengan normal. Oke, coba saya pahami. Jadi peristiwanya bisa sama, tapi responsnya bisa beda. Ini seperti contoh klasik dua orang yang mengalami kecelakaan mobil, kan? Persis. Bayangkan dua orang mengalami kecelakaan mobil yang identik. Orang pertama mungkin terguncang selama beberapa minggu, tapi kemudian sistem sarafnya kembali tenang dan dia bisa melanjutkan hidup. Dia mengalami peristiwa yang sangat sulit. Oke. Orang kedua di sisi lain mungkin mengalami respons yang berbeda. Sistem sarafnya macet dalam mode bahaya. Dia mengalami kilas balik, mimpi buruk, selalu waspada, gejala-gejala yang kita kenal sebagai PTSD. Peristiwanya sama, tapi respons biologis di tubuhnya berbeda. Nah, orang kedua inilah yang mengalami respons trauma. Tepat. Jadi fokusnya bukan pada apa yang terjadi di luar, tapi pada apa yang terjadi di dalam tubuh dan otak. Ini mengubah cara pandang sepenuhnya. Lalu, apa saran buku ini? Bagaimana seharusnya kita membicarakannya agar lebih akurat? Sarannya adalah pergeseran bahasa yang halus tapi sangat penting. Alih-alih mengatakan, saya punya trauma dari kejadian itu, yang terdengar kayak kondisi permanen, penulis menyarankan kita untuk mengatakan, saya memiliki respons trauma yang belum pulih terkait kejadian itu. Respons trauma yang belum pulih. Kedengarannya lebih klinis, tapi saya bisa lihat tujuannya. Kalimat itu menyiratkan bahwa ini sebuah proses ya. Sesuatu yang bisa dipulihkan, bukan label seumur hidup. Tepat sekali. Ini mengembalikan agensi atau kekuatan kepada individu. Ini bukan tentang aku adalah orang yang trauma, tapi aku adalah orang yang sedang berjuang dengan dampak sebuah peristiwa dan aku bisa pulih. Itu pesan yang penuh harapan, bukan vonis. Betul. Dan cara pandang ini juga langsung menjernihkan kebingungan soal konsep trauma besar, big T, versus trauma kecil, little t. Ya, kalau fokusnya pada respons tubuh, maka yang penting secara klinis bukan seberapa besar atau kecil pemicunya di mata orang lain, tapi seberapa parah dampak atau responsnya pada individu tersebut. Anda menangkapnya dengan sempurna. Itulah intinya. Dengan memahami ini kita bisa berhenti membanding-bandingkan penderitaan dan lebih fokus pada, bagaimana membantu sistem saraf seseorang untuk kembali ke kondisi seimbang. Jadi, kalau kita rangkum semua ini, apa pesan utama yang ingin disampaikan buku ini untuk Anda, pendengar kami? Rasanya seperti sebuah peringatan ya? Benar, ini adalah sebuah peringatan yang penuh kepedulian. Pesannya kira-kira begini, dalam niat baik kita untuk menghilangkan stigma kesehatan mental, kita mungkin telah melangkah terlalu jauh ke arah yang lain. Yaitu? Yaitu, mempopulerkannya secara berlebihan sampai banyak istilah penting kehilangan makna klinisnya. Kita menciptakan lautan psikobabel yang ironisnya bisa membuat orang semakin bingung dan cemas. Tapi ini bukan berarti kita harus berhenti bicara soal kesehatan mental, kan? Sama sekali bukan, justru sebaliknya. Ini adalah ajakan untuk menjadi konsumer informasi yang lebih cerdas dan kritis. Sebelum Anda menerima sebuah konsep psikologi dari media sosial, tanyakan deh, siapa yang mengatakan ini? Apa kualifikasinya? Apakah ini menyederhanakan isu yang kompleks? Jadi lebih waspada. Iya, memahami perbedaan antara kesulitan hidup dan trauma atau antara sekedar mendapat manfaat dari terapi dan benar-benar membutuhkannya, itu adalah langkah pertama untuk punya percakapan yang lebih jernih, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan yang terinspirasi langsung dari buku ini. Penulis menekankan bahwa bahkan di kalangan profesional, psikolog, psikiater, terapis, definisi dan pendekatan terhadap isu-isu ini masih terus diperdebatkan dengan sengit. Betul. Belum ada satu jawaban final yang disetujui semua orang. Jadi pertanyaan reflektifnya untuk Anda mungkin bukan hanya soal bagaimana cara mengenali psikobabel di luar sana, tapi lebih ke dalam diri. Saat Anda merasakan dorongan kuat untuk memberi label pada sebuah pengalaman, entah itu pengalaman Anda sendiri atau orang lain, dengan istilah psikologis populer yang baru Anda pelajari, coba berhenti sejenak. Tanyakan, apa kebutuhan di balik dorongan itu? Apakah ini murni pencarian pemahaman yang tulus? Atau jangan-jangan ini adalah cara untuk mencari jalan pintas menuju kepastian di tengah dunia yang terasa begitu rumit dan tidak pasti? Dan bagaimana Anda bisa membedakan keduanya?